warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya ada materi dulu ya. Jadi saya nanti ada beberapa tugas yang akan kalian lakukan ya setelah materi. Nah, di sini itu kita mau diskusi tentang reseptor ya sebagai makromolekul. Nah, sedikit mengulang. Jadi reseptor itu merupakan protein nanti bahasanya, dan kalau obat itu bahasanya ligan ya di sini ya. Jadi reseptor adalah protein dan obat itu adalah ligan bahasanya kalau di kimia medisinal. Jadi ingat-ingat. Ini adalah beberapa diskusinya. Yang pertama ada pendahuluan dulu, kemudian nanti ada beberapa reseptor ya, seperti reseptor dengan G protein ya, atau juga disebut reseptor dengan protein G. Kemudian ada reseptor yang terkait dengan tirosin kinase, dan juga reseptor yang terkait dengan kenal-ion dan juga reseptor nuklir. Nah, jadi apa itu reseptor? Nah, reseptor adalah suatu protein ya di sini, suatu protein yang berfungsi sebagai penerima sinyal kimia dari luar sel ya. Jadi biasanya si reseptor itu dia berada di dalam sel ya. Sel itu dia dilindungi namanya membran. Membrannya namanya membran semi permeable ya. Nah, reseptor itu dia bisa menerima sinyal dari luar sel. Nah, biasanya bisa berupa obat, misalnya, kemudian ada hormon dan juga neurotransmitter. Jadi respon ini nanti bisa mengubah adanya ketika nanti obatnya itu atau ligannya, bahasanya ligan itu dia menempel pada reseptor, dia bisa mengubah metabolisme dari tubuh ya. Dengan tujuan nanti metabolismenya menjadi lebih baik gitu. Jadi nggak sakit lagi lah ibaratnya. Nah, reseptor ini dia berperan penting dalam berbagai proses fisiologis. Jadi interaksi antara si obat atau kita sebut sebagai ligan dengan reseptor itu sifatnya itu adalah fisiologis ya, atau bersifat fisik gitu. Jadi ada ikatannya di situ ya, dengan cara mengikat ligan yang spesifik. Jadi antara reseptor dengan ligan ataupun obat itu ikatannya spesifik ya. Jadinya obat itu dia mengikat pada reseptor tertentu saja. Dan juga sama, suatu reseptor itu hanya bisa mengikat mungkin satu atau beberapa obat saja, nggak bisa banyak gitu ibaratnya. Nah, contoh-contohnya bisa terikat dengan reseptor yang sudah saya sebutkan, itu adalah hormon ya, seperti mungkin hormon insulin macam-macam ya, hormon glukagon gitu. Kemudian ada juga neurotransmitter dan juga obat-obatan yang biasanya kita sebut sebagai ligan. Kalau misalnya ada di bahasa kimia medisinal ya. Jadi prosesnya ya, di sini si reseptor bisa masuk atau lewat melalui reseptor obatnya atau ligannya itu bisa lewat dan mengikat dengan reseptor melalui namanya membran semi permeable ya, yang bisa dilewati gitu, seperti itu. Nah, yang mau kita bahas yang pertama adalah reseptor dengan protein G ya, atau reseptor with G protein. Nah, protein G ini atau reseptor dengan protein G ini itu sangat banyak dibahas karena ini salah satu reseptor yang banyak mengikat dengan ligan ataupun obat ya, gitu ya. Nah, reseptor ini dia punya 7 helix transmembran. Jadi sifatnya itu karena dia protein, otomatis dia berbentuk seperti protein juga pada umumnya gitu. Punya bentuk yang berbentuk helix. Helix itu kalau kalian bayangkan seperti tangga yang berputar ya. Nah, reseptor dengan protein G ini dia punya banyak fungsi fisiologis ya. Salah satunya dia bisa mengaktifkan berbagai jalur sinyal dan interaksinya dengan si protein G dan juga beta arestin. Jadi di sini contohnya nih si ligannya itu ketika dia melewati membran permeable nanti dia bisa bertemu dengan namanya protein G di situ ya. Baru nanti si protein G itu bisa mengubah metabolisme. Misal di sini
dari glikosida trifosfat menjadi glikosida difosfat gitu. Dan juga ada reaksi enzimatis di situ. Nanti baru bisa terjadi perubahan metabolisme di situ. Nah, terus yang kedua itu adalah reseptor yang dia terkait dengan kanal ion. Kalau tadi si reseptor yang terkait atau menempel dengan protein G dia itu harus melewati obatnya itu harus melewati membran semipermeabel ya di situ. Kalau misalnya reseptor yang terkait kanal ion ini dia biasanya yang menempel itu adalah ion-ion yang punya muatan ya, bisa positif bisa negatif seperti itu. Jadi salah satu beberapa cara untuk melewati membran semipermeabel itu nggak cuma satu ya. Misalnya dia dengan cara melewati membrannya secara langsung, kemudian juga bisa melewati namanya kanal ion di situ ya. Nah, reseptor yang terkait dengan kanal ion ini dikenal juga sebagai reseptor ionotropik, yaitu juga sama protein transmembran yang memungkinkan ion. Jadi di sini yang bisa lewat itu hanya yang punya muatan ya, bisa muatan positif maupun muatan negatif. Udah selesai ya. Nah, jadi selain di sini nanti ada tadi sudah ada penyampaian sedikit ya terkait dengan reseptor. Nah, sekarang ada tugas dari saya nih. Yang pertama, cukup banyak tugasnya. Coba diperhatikan baik-baik ya. Pertama, yang kalian lakukan itu adalah kalian harus mencari satu aja ya, tiap orang satu jenis protein atau reseptor ya. Caranya gimana? Caranya pertama kalian bebas ya, cari aja di Google dengan kata kunci molecular docking di situ ya. Nanti bebas mau docking buat apa bebas. Yang penting tiap orang itu harus punya molekul protein yang berbeda-beda ya. Di sini saya contohnya adalah melihat atau mencari molecular docking dari kunyit misalnya. Masih kelihatan nggak? Ini ya. Masih, Bapak. Pertama kalian cari dulu ya di sini. Nanti kan udah dapet nih jurnalnya atau artikelnya ya. Kalian masuk ke bentar. Nah, di sini kan dia ada dua nih. Ada yang bagian ligan ataupun obat ya ataupun senyawanya di situ kan ini kemarin udah cari ya di PubChem kan. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari protein ataupun reseptor sebagai target pengikatan si obatnya gitu. Nah, karena si reseptor ini dia bentuknya adalah kode-kode gitu ya. Jadi kalian harus cari dulu jurnalnya. Di sini nanti kalian tinggal copy nih. Di sini kodenya adalah 3 ERT. Nanti nggak boleh sama ya sama saya. 3 ERT. Kalian copy. Kemudian kalian masuk ke situs ini nih. RSCB. Nah, diklik aja tuh. RSCB. Nah, di sini nanti di bagian pencariannya kalian masukkan kodenya yang tadi yang ada di itu? Jurnalnya atau artikelnya ya. Kalian masukkan di sini. Nah, nanti keluar tuh bentuk dari reseptornya atau proteinnya lah gitu. Nah, yang kedua yang harus kalian perhatikan itu adalah metodenya ya. Metodenya itu harus X-ray diffraction atau XRD di situ. Terus yang kedua, resolusinya itu harus kurang dari 2 angstrom. Di sini kan dia 1,9 ya, artinya bisa dipakai tuh untuk
molekular docking gitu. Ini tugas pertama, cari artikel, kemudian copy kodenya, kemudian masukkan ke situs RSCB dan pastikan metodenya itu XRD dan resolusinya itu dia kurang dari 2 angstrom. Oke. Untuk tugas pertamanya ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, kalau misalnya sama itu gimana ya, Pak? Jangan sama, nggak boleh sama. Bapak nanti berarti jurnalnya ikutan dikumpulin apa gimana, Pak? Jurnalnya di screenshot aja yang bagian depannya aja. Di bagian abstraknya aja berarti ya, Pak? Nanti dimasukinnya bareng Word-nya itu. Pokoknya kamu bikin Word kayak kemarin, terus sertakan jurnalnya, kemudian sertakan juga nih screenshot yang dari RSCB. Ya. Pastiin di RSCB-nya metodenya XRD dan juga resolusinya kurang dari 2 ya. Jadi, kalau nanti kalian dapat jurnal, kemudian kalian copy kodenya dan resolusinya itu lebih dari 2, ganti jurnalnya berarti. Jangan pakai yang itu. Ya. Berarti screenshot-nya segini apa ukurannya, Pak? Yang lagi Bapak share screen ini ya? Segini. Baik, terima kasih, Pak. Ini tugas pertama ya. Nah, tugas kedua, kemudian kalian masuk situs namanya Mol Inspiration. Kayak begini. Udah discontinue dia. Kalau enggak Ahmad Sal sebabnya. Nah, tugas kedua itu kalian prediksi. Kan di minggu kemarin kan kalian sudah mencari ini ya, mencari ligan ataupun obat ya di situs PubChem kan. Nah, ini sama, boleh sama ininya, ligan ataupun obatnya. Masukin lagi ke PubChem ini misalnya ya. PubChem. Ini contohnya saya ambil kurkumin lagi ya. Kurkumin. Atau kunyit lah, dari kunyit. Kalian nanti ke bagian smiley mana ya? Nih. Kan di situs PubChem itu ada bagian atasnya nih ya. Kalian scroll ke bawah sini sampai ketemu ini nih. Smileys nih ya. Smileys. Nanti kalian copy yang bagian sini ya nih. Set ke situs Ahmad Sar ini nih. Nah, kalau di copy, kemudian klik yang tanda loop ini. Nah, terus kalian klik yang ini nih. Nah, ini hasilnya. Di sini kalian bisa lihat namanya QSAR ya, kuantitatif, structure, and relationship gitu. Jadi hubungan antara bentuk si obat atau ligan dengan atau ketika dia bisa mengobati atau menempel dengan reseptor gitu ya. Yang perlu kalian lihat di sini pertama itu adalah ini ya nih ya bentuknya. Jadi bagian yang kuning ini itu adalah batas atas senyawa itu bisa berfungsi sebagai obat gitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu luas gitu, otomatis dia nggak bisa lewat membran sel nanti gitu. Nah yang biru ini itu adalah batas bawahnya. Jadi obat itu
atau suatu senyawa itu bisa digunakan sebagai obat atau tidak, itu ada range-nya. Nah, yang kita bisa lihat biasanya mengikuti aturan Lipinski namanya ya. Yang pertama itu adalah berat molekulnya, itu nggak boleh lebih dari 500 atau 600 lah di sini ya. Kemudian yang kedua itu adalah hidrogen bond akseptornya di sini. Dia itu kurang dari 10 biasanya. Ya. Kemudian hidrogen bond donornya itu harus kurang dari 5 atau 7 ya di sini ya. Kemudian log P-nya. Di sini log P-nya itu dia harus kurang dari 5 di sini ya. Jadi tugas yang kemarin nanti kalian copy smiley-nya yang ada di PubChem, kemudian kalian masuk ke situs namanya situs AtmetChar di situ. Ini udah kalian copy dan kalian tekan ini ya, tanda loop. Terus keluar yang ini, terus klik view di situ. Nah, nanti di sini ada beberapa informasi. Yang pertama adalah basic property-nya atau sifat dari sifat fisikokimianya ya. Tadi MW-nya atau molecular weight-nya itu kurang dari 500, berarti dia bisa digunakan sebagai obat. Kemudian jumlah atomnya 27. Kelihatan dari sini ya. Nah, kalau dilihat dari beberapa aturan, ada aturan Lipinski, kemudian aturan Pfizer, dan aturan GSK di situ, si kurkumin ini memenuhi sifat sebagai obat atau drug di situ. Ya. Jadi secara keseluruhan atau secara overall, secara basic property, si kurkumin ini memenuhi kriteria sebagai obat. Tapi di sini juga kalian harus lihat adalah ATME-nya ya. ATME itu singkatan dari absorption, kemudian distribution, kemudian metabolisme dan juga ekspresinya gitu ya. Ini kayak gini. Nah, terus selain ada ATME juga ada toksisitasnya. Nah, biasanya di sini ada beberapa tanda nih. Tanda yang umum adalah tanda yang warna hijau, tanda yang warna kuning, sama tanda yang warna merah. Kalau misalnya dia warna hijau, berarti dia cenderung tidak toksik terhadap beberapa reseptor yang ada dalam tubuh gitu, ataupun organ. Tapi kalau misalnya dia tandanya merah, berarti dia bisa mengakibatkan toksik nih terhadap beberapa organ yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau ini sebagai kalau dia sudah terbuang di alam ya gitu ya. Dia bisa toksik misalnya ke beberapa bakteri maupun ke beberapa jamur misalnya kayak gitu. Untuk yang kurkumin. Oke, sudah jelas tugasnya? Apa masih ada pertanyaan? Atau mau diulang lagi? Untuk tugas yang kedua boleh minta diulang nggak Bapak? Yang pertama udah jelas tadi ya. Yang pertama itu kalian cari jurnal, kemudian copy kodenya, kemudian masuk ke situs RSCB. Nah, tugas yang kedua, kan kalian sudah mencari obat atau ligan kemarin tuh. Kalau misalnya mau beda boleh sih, kalau mau sama juga boleh. Nah, kalian masuk ke situs namanya AtmetChar. Cari Google. AtmetChar 30. Udah keluar kan? Klik yang paling awal aja nih, yang ini nih. Nah, udah. Kemudian kalian klik atau tekan predict di situ. Di situs AtmetChar-nya ya. Nah, di sini kan suruh masukin smileys namanya ya. Smileys itu adalah kode dari si obatnya ya, berbentuk ikatan karbon yang nggak ada ikatannya gitu. Kalian masuk lagi ke PubChem, kan sudah keluar obatnya nih. Scroll sampai bawah, cari sampai ketemu smileys. Nah, ini smileys nih ya. Copy smileysnya di apa namanya?
di bold, kemudian tekan copy. Masukkan hasil kopinya itu ke admin besar yang tadi, ya, atau di paste lah gitu. Nah, sudah, klik yang tanda loop ini. Nah, kalau sudah, kalian klik yang ini nih. Ini udah keluar nih ya. Klik view. Nah, yang harus kalian screenshot itu yang pertama adalah basic property display-nya ya. Di bagian sini nih paling atas. Kalian screenshot. Kemudian di bagian ADM-nya ya, adme-nya. Kalian screenshot lagi. Sama terakhir adalah toksisitasnya. Itu kalian screenshot lagi. Nah, dari situ kalian bisa melihat apakah obat ini apakah senyawa ini itu dapat digunakan sebagai pengobatan atau ada efek efikasi di situ ya. Gitu. Apakah sudah jelas? Bapak, tapi kalau pas screenshot si basic property ini kan sampingnya ada gambar senyawanya, ini nggak apa-apa pakai ikut? Ada gambar senyawa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, oke. Gitu. Ini harapannya sih dari mata kuliah yang kimia medisinal kalian bisa ini ya, penelitian nanti ya. Bisa sampai tahap penelitian gitu. Jadi yang harus di screenshot yang pertama adalah basic property-nya, kemudian prediksi ADME-nya ya, absorption, distribution, metabolisme dan juga excretion dari si obatnya ataupun ligannya. Kemudian yang terakhir adalah prediksi ke beberapa organ ya, yang ada di manusia lah. Oke, sampai sini ada pertanyaan masih? Untuk deadline-nya kapan, Pak? Sama minggu depan aja deadline-nya. Baik, Pak. Minggu depan ya. Berarti minggu ini ya. Minggu ini Jumat deh ya. Jumat minggu ini aja ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Jadi ada 2 tugas ya. Yang pertama itu tadi melihat protein ya. Dari berbagai artikel ataupun jurnal. Yang kedua itu kalian prediksi sifat-sifat dari si obat ataupun ligan ya. Prediksi ADME, kemudian apakah dia mengikuti aturan Lipinski dan juga toksisitasnya seperti itu. Apakah sudah jelas atau ada pertanyaan lagi? Mungkin untuk kuliah nanti fokus ke tugasnya aja ya. Jadi ingat tugasnya ada 2. Yang pertama kalian harus mencari artikel, kemudian kalian lihat jenis proteinnya, dan lihat kualitas dari proteinnya ya. Kualitas protein itu dilihat dari yang pertama adalah metodenya dengan menggunakan XRD, harus menggunakan XRD ya. Yang kedua itu resolusi dari si proteinnya itu harus kurang dari 2 angstrom. Ya. Terus yang tugas kedua itu kalian prediksi ADME, toksisitas dan juga basic properties dari suatu obat ataupun ligan di situ ya. Sudah jelas tugasnya? Jelas, Pak. Bapak mau nanya, Pak. Kan saya udah coba cari ya, Pak. Kemarin kan saya tugas yang pertama itu
pakai septic Hmm. sim. Terus saya nyoba Pak cari, tapi nggak ada Pak. Hasilnya itu gimana ya Pak? Diganti obatnya atau gimana Pak? Tugas pertama ada di PubChem. Iya ada Pak. Terus Nah, masa yang heeh. Smiles-nya ini kan saya copy ya. Terus saya cari di Admetsar ini nggak ada Pak. Oh, ya udah ganti aja nggak apa-apa, ganti. Tapi nggak boleh sama yang lain ya, Oke baik Bapak, boleh terima diganti ya? kasih. Bapak, mohon maaf, aku masih Mhm. belum pegang sama tugas yang pertama itu. Tugas yang pertama, ini saya ulang lagi ya, tugas yang pertama, kalian cari jurnal, masukin aja di sini misalnya molecular docking ya. Nanti bebas deh mau senyawanya apa bebas. Kalau sini kan saya molecular docking kunyit nih misalnya nih ya. Bapak belum share screen. Oh iya deh, lupa. Tugas yang kedua udah jelas semuanya. Sudah, Bapak. Sudah, Pertama, Bapak. yang pertama saya ulang ya. Pak. Kalian cari di Google, bebas lah ya. Masukin kata kuncinya molecular docking tuh di situ tuh. Nanti nyawanya bebas lah apapun lah ya, asalkan nggak boleh sama gitu. Terus yang kedua ya, itu nanti kalian download nih si jurnalnya ya di sini ya. Mungkin nih ya, mungkin senyawanya sama, tapi nanti kan pasti kan jurnal beda-beda gitu. Nah kalau jurnal beda-beda kemungkinan itu dia punya kode protein yang beda juga, itu nggak apa-apa. Ya. Gitu. Asalkan kode protein beda boleh. Ya. Terus kalian sudah download kan di situ, kalian buka kan nanti. Nah ini contohnya jurnal Indonesia ya. Ya. Dia ini adalah molecular docking pada, aneh ini ya judulnya. Harusnya molecular docking senyawa tanaman kunyit sebagai anti kanker payudara lah gitulah. Nah di situ nanti masuk aja ke bagian bahan dan metode karena ini adalah penelitian tentang molecular docking. Gitu. Nah bahan-bahannya kan pasti kan ada bagian obatnya atau ligannya. Di sini kan obat-obatnya ada 5 nih yang jadi acuan dia ya. Karena dia pakai tanaman kunyit berarti utamanya adalah kurkumin. Kemudian yang kedua ada senyawa lain seperti atanton, ada bis-demotoksikurkumin, ada dismetoksikurkumin dan juga zingiberin di situ ya. Ada 5 kalau dia. Yang perlu kalian copy itu adalah bagian proteinnya. Di sini nanti kalian cari aja nih ya. Kalau misalnya jurnal bahasa Indonesia gampang ya. Kalian cari aja protein atau reseptornya itu kodenya apa. Di sini kodenya adalah 3RT. Ini kalian copy sini ya. Copy kemana? Copy ke situs RSCB. Nih. Nanti di bagian searchingnya kalian masukkan kode protein tadi. Ya. Paste aja nih. Terus klik tanda loop ini. Akan keluar kan proteinnya. Proteinnya kodenya 3RT. Dia adalah protein dari reseptor alpha binding di situ ya. Kalau kita lihat dari jurnalnya, coba dia itu adalah protein untuk kanker payudara di situ. Berarti harapannya ketika molekul-molekul ini itu bisa berinteraksi dengan kuat dengan si protein ini ya. Artinya dia bisa menghambat kanker payudara atau bisa berfungsi sebagai anti kanker di situ berarti ya. Ini udah keluar kan proteinnya. Yang harus kalian perhatikan itu adalah metode dan juga resolusinya. Untuk metodenya itu harus X-ray diffraction atau XRD. Kalau metode yang lain jangan dipakai si proteinnya ya. Terus yang kedua, proteinnya itu resolusinya harus kurang dari 2 angstrom. Kalau misalnya di sini misalnya 3 atau 2,1 itu juga jangan dipakai. Cari jurnal lain ya yang punya kode protein yang lain atau reseptor yang lain. Udah jelas? Jelas, Bapak. Terima kasih, Oke. Pak. Sampai sini ada pertanyaan lagi?